Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Teguh Firmansyah dari kelas A angkatan 24 akan mempresentasikan tugas tentang etika berorganisasi. Nah, di sini kenapa sih etika itu penting saat kita berorganisasi? Nah, etika itu penting karena menjadi pondasi untuk bertindak benar, membangun hubungan yang sehat, menciptakan masyarakat yang harmonis, dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, etika juga membantu kita memahami yang benar dan salah, mendorong sikap hormat, empati, dan keadilan, serta membangun integritas diri. Seperti itu. Lalu di sini ada organisasi. Apa sih pengertian organisasi itu? Nah, di sini ada organisasi atau organon yang berasal dari bahasa Yunani sama dengan alat. Nah, di sini ada Kester I. Barnard 1938 dalam bukunya The Executive Function mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Nah, di sini juga ada James Dimony mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini juga ada menurut Dimok, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan koordinasi dan mengawasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, seperti simbiosis mutualisme gitu. Lalu di sini apa sih tujuan memakai etika di organisasi ini? Nah, di sini ada tujuan etika berorganisasi adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan teratur, menjaga integritas organisasi dan mengarahkan setiap anggota untuk berperilaku sesuai dengan nilai tujuan organisasi. Nah, etika berorganisasi juga berfungsi sebagai panduan perilaku. Nah, membangun kepercayaan diri dan hubungan baik antara anggota serta meningkatkan kinerja dan kualitas kerja secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada tujuan utama etika berorganisasi, menciptakan hubungan yang harmonis, lalu membangun budaya positif, menetapkan pedoman perilaku, meningkatkan kinerja dan kualitas, dan membangun kredibilitas dan kepercayaan. Seperti itu tujuan kita memakai etika di organisasi ini, supaya saat kita berorganisasi kita dapat mencapai tujuan bersama gitu. Lalu di sini juga ada jenis-jenis organisasi ya. Nomor 1, organisasi formal. Organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti AD, ART, dan lain-lain. Nah, juga ada non-formal, organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan dan lain-lain. Nah, juga ada informal, organisasi ini skalanya kecil yang mengatur secara alamiah seperti rumah tangga. Lalu di sini juga ada sifat dan macam-macam organisasi. Sifat organisasi, 1 ada independen, organisasi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Nah, terus ada non-independen, organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Juga ada macam-macam organisasi, ada profit, organisasi yang mencari keuntungan secara khusus, mencari keuntungan dan segi keuangan seperti PT, koperasi, pertokaan, dan lain-lain. Dan juga ada non-profit, organisasi yang mengembangkan keilmuan secara OKP, organisasi, profesi, menwa, dan lain-lain. Seperti menwa. Nah, di sini juga ada bentuk organisasi taktis, organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader, dan ada ketika ada masalah tertentu yang dianggap serius seperti kelompok yang dibentuk di saat masalah di daerah seperti ada ini air yang saat. Nah, itu akan dibentuk organisasi untuk mencari sumber air biar airnya lancar seperti itu. Nah, juga ada organisasi teknis, organisasi jangka panjang yang memiliki kadar dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dan melaksanakan setiap program kerja seperti partai politik dan menwa dan lain-lain.
Jadi mungkin, contohnya ketika kita bisa menggunakan etika saat kita berorganisasi, jangan jauh-jauh lah, mungkin ketika kita di kelas dan kita dibentuk kelompok. Nah, di sana kita berorganisasi. Nah, di sana kita memakai etika dalam berorganisasi, dijamin organisasinya bisa nyampe ke tujuan yang baik dan mendapatkan nilai bagus saat kita presentasi seperti itu. Organisasi pahlawan. Terima kasih, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.